Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur, sembah sujud, tunduk dan pasrah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Nabi kita tercinta Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya yang baik lagi setia. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah. Seperti biasa, pada hari Kamis kita jumpa lewat udara. Kini insya Allah perjumpaan kita bersama untuk membahas istiqamah. Lanjutan dari yang minggu lalu, mencapai ridha Allah. Untuk mencapai ridha Allah. Karena hidup ini tidak ada yang kita butuhkan, hanya satu, ridha Allah saja. Karena bagaimanapun diri kita ini milik Allah, kepunyaan Allah, makan rezeki Allah, tinggal di negeri Allah, semua nasib kita di tangan Allah. Nasib kita di tangan Allah, tidak di tangan yang lain. Bukan di tangan manusia. Jadi kita sebaiknya berhentilah mencari muka manusia. Boleh berbuat baik kepada manusia, tapi tumpuan harapan, cari mengharap ridho Allah. Ridho Allah, mengharap kepada Allah. Dialah yang punya surga, dia yang punya neraka, dia yang memiliki kehidupan siapapun. Semua kehidupan dia yang menghidupkan, dia yang mewafatkan, dan dia yang menentukan segala-gala. Jadi yang paling kita butuhkan adalah Allah. Bila kita membutuhkan Allah, pasti kita membutuhkan ridhonya, kasih sayangnya, insya Allah, ampunannya dan segalanya. Kalau sudah dapat ridho Allah, sudah semuanya selesai. Untuk mencapai ridho Allah, salah satu yang paling utama untuk mencapai ridha Allah adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya apa ya? Konsisten. Manusia itu tegar dalam tujuannya, di dalam satu jalur. Istiqomah dalam satu jalur. Tegar di situ. Konsisten. Jalur Shiratal Mustaqim. Itu ujungnya ke sana. Ke Allah Subhanahu wa taala. Rajiun. Sekarang kita masih dalam rajiun, dalam perjalanan menuju Allah. Kemanapun kita pergi di dunia ini, ujungnya pasti menghadap Allah. Ujungnya ke kuburan terus menghadap Allah. Tidak bisa ke tempat lain. Tidak bisa. Mau kemana lari? Semua alam, semua tempat milik Allah. Semua ruang milik Allah. Semua waktu milik Allah. Dia yang bikin. Makanya Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi Allah tidak bisa duduk di suatu tempat, berjalan ke sana kemari, tidak. Dia tidak membutuhkan waktu. Dia pencipta waktu, dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Dialah Tuhan, dia segalanya, tanpa batas kekuasaannya, tanpa batas kemampuannya, tanpa batas kasih sayangnya, tanpa batas keadaannya, karena dia tidak ada bentuk, tidak dapat kita ketahui, tapi sifatnya seperti itu, karena dia Tuhan. Dia pencipta segala yang ada, dia tidak serupa dengan apapun yang ada. Itu, dia Tuhan. Dia melihat tanpa mata seperti kita. Alat penglihat mata kita dia yang bikin. Pendengar telinga dia yang bikin. Semua dia bikin. Bagaimana kemampuan dia? Itulah, tak terbatas kemampuannya. Luar biasa, tidak terbatas. Tidak bisa disamakan dengan cara kita, manusia. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan lain kecuali istiqomah untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah tujuan hidup. Itu tujuan hidup. Ya Allah, tumpuan harapanku. Engkaulah tujuan hidupku. Kepadamu lah akan kupasrahkan diri ini. Seperti itu. Untuk mencapai ridho Allah kita lakukan istiqomah, konsisten, tegar dalam mendaki untuk menggapai ridho Allah, untuk mendapat ridho Allah. Kita misalkan seperti orang yang panjat tebing itu berapa kali dia terjatuh. Tahap pertama terjatuh, terus dia naik lagi, tidak putus asa, naik lagi sampai tahap kedua, jatuh lagi, dia naik lagi bisa sampai tahap ketiga, jatuh lagi, terus dia berusaha sampai tahap keempat. Tapi itu untuk mencapai tahap-tahapan itu terjatuh, jangan putus asa. Terus capai terus, balik ke jalan yang lurus, belok sedikit, terbelok sedikit, ditarik oleh setan ke samping, kembali lagi ke jalur Shiratal Mustaqim, mencari ridho Allah. Itu dengan tekad bulat. Ketika kita bayi itu belajar jalan itu berapa ratus kali jatuh,
Tapi kita tidak putus asa, bangun lagi, jatuh lagi tiap hari, berusaha sampai bisa memegang dinding sambil jalan terus, sambil senyum. Terus jatuh lagi, bangun lagi, tak ada takut dia, tidak ada apa putus asa, tidak mengenal putus asa terus. Makanya kita sekarang bisa berjalan. Kalau dulu kita berhenti terus jatuh, tidak mau lagi, ya sampai sekarang tidak jalan. Nah itulah, kita kuat bila ada kemauan, kita mampu untuk istiqomah. Dan istiqomah itu tidak menyusahkan, menyenangkan. Perjalanan istiqomah itu menyenangkan. Kita terus jalankan. Kemudian sekarang kita bahas apa buah-buah dari istiqomah itu. Istiqomah itu konsisten. Ini istiqomah akar kata. Pelaku istiqomah disebut mustaqim. Ini orang mustaqim, berarti ini orang jujur di jalur siratal mustaqim. Itu orang ini mustaqim loh. Kalau wanita mustaqimah. Mustaqimah itu orang yang di dalam jalur siratal mustaqim. Yang istiqomah disebut mustaqim. Jadi kata-kata istiqomah dari mustaqim, kata mustaqim dari asal istiqomah. Ini akar katanya. Jadi siratal mustaqim itu siratal istiqomah. Jadi kalau kita mau menempuh siratal mustaqim harus istiqomah. Kan mungkin agak berat, kita dapat bantuan Allah. Kalau kita sudah niat tekad Allah bantu. Kan tiap hari, setiap rakaat sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbinglah aku menempuh jalan istiqomah. Jadi siratal mustaqim itu jembatan di akhirat itu betul. Asal kita di sini istiqomah. Kita istiqomah, mustaqimkan diri, itu namanya istiqomah. Bagaimana kita tidak mustaqimkan diri, kita bisa dikasih jalan mustaqim di sana. Nah, di situ kita dibantu Allah, dituntun untuk tidak keluar dari jalur. Jalan lurus, jalan siratal mustaqim. Itu maksudnya. Kalaupun terpleset, terjatuh keluar jalur, segera sadar, kembali lagi. Itu. Kalau kita berdoa itu seperti itu. Kalau tanpa doa, waduh, keluar jalur terus, tergelincir di mana-mana, terpuruk. Di situ kita berdoa setiap hari sampai 17 kali. Karena gangguan setan banyak banget itu. Setan nekatnya kayak gitu, udah ngadu, Allah saya mau jerumuskan semua ini anak cucu Adam. Musuh kita yang paling berat tuh dia. Karena itu jangan musuhi sesama manusia lah. Jangan musuhi sesama Islam. Musuh setan aja udah susah kita kewalahan. Bila kita mencaci maki saudara kita karena pahamnya berbeda, kita itu sudah jadi setan sebenarnya. Terhasut oleh setan. Mari sama-sama saling mendukung di jalan yang lurus. Jalan siratal mustaqim. Sekarang sudah istiqomah udah jelas ya, dari kata istiqomah itu mustaqim itu juga. Jadi orang yang istiqomah disebut mustaqim. Kalau dia wanita mustaqimah. Jalan yang lurus yang istiqomah juga siratal mustaqim. Jadi orang yang menempuh siratal mustaqim di dunia, dia akan menempuh siratal mustaqim di akhirat dengan mudah. Nah, jadi ditentukan kita jalan di siratal mustaqim di akhirat ditentukan oleh istiqomah kita di sini. Dan kebahagiaan dunia juga ditentukan oleh istiqomah di sini. Mari kita lihat sekarang apa saja kelebihan orang yang beristiqomah. Buah-buah istiqomah dari Allah. Nah ini buat orang yang beristiqomah nih. Tekad bulat. Mari kita bareng niat, mau nekat gak mau keluar dari jalur istiqomah, tidak mau keluar dari jalur siratal mustaqim sampai ke akhirat. Insya Allah bisa. Allah akan bantu. Asal kita niat. Modal kita hanya niat, tekad bulat. Tekad bulat insya Allah. Allah akan bantu dari gangguan-gangguan setan. Asal kita sudah niatnya beneran, serius gitu loh. Istiqomah itu juga artinya serius sama itu. Istiqomah itu konsisten, betul-betul nekat. Tidak ada niat lain, udah bener aku mau cari ridha Allah. Tidak butuh yang lain, tidak butuh apa-apa. Ya kebutuhan hidup kita penuhi, itu udah pasti itu. Tapi tujuan daripada hidupnya kita masalah. Kalau makan, minum, rumah mewah itu bukan tujuan hidup. Itu alat. Perlengkapan hidup. Itu perlengkapan hidup, bukan tujuan hidup. Ada orang yang salah, tidak istiqomah, tidak ngerti siratal mustaqim, tujuan hidupnya ngumpulin harta dan pangkat. Ya sah. Mau diapain itu kalau sudah mati? Sudah mati mau dapat apa? Pangkat kalau sudah pensiun, apa? Sudah di tempat tidur, balik, di kawat darurat, apa gunanya lagi itu harta dan pangkat? Itu hanya buat bayar obat aja. Tapi setelah itu, pindah ke akhirat, dapat ridho Allah apa enggak? Pulangnya ke Allah.
Nah, selama hidup cari ridho manusia, lupa cari ridho Allah. Nah, itu yang menyesal setengah mati nanti itu. Ternyata yang urusan kita di sana bukan urusan dengan manusia, urusan dengan Allah. Bermanusia istiqomah, orang istiqomah justru berbuat baik kepada manusia, hablum minan nas. Bukan cari muka, berbuat baik. Itu muka datang sendiri, nggak perlu diniatin. Berbuat baik. Hablum minan nas. Itu istiqomah. Akhlak itu istiqomah. Syariat itu istiqomah. Nah, itu akhlak itu istiqomah. Tidak mungkin orang itu istiqomah tidak punya akhlak. Nyerang sana, nyerang sini, maki sana, maki sini. Ah, itu bukan istiqomah itu. Salah jalur itu. Jalur istiqomah itu akhlak. Menghormati orang lain, menjaga hak asasi orang lain. Baik, buah-buah istiqomah. Apa yang kita dapat di dunia saja dan di akhirat ada dua ada. Istiqomah itu. Satu, Allah memberikan apa? Pelimpahan kebaikan. Dilimpahkan kebaikan-kebaikan untuk orang yang istiqomah. Dalilnya mana Ustaz? Kita semua bukan katanya ini. Selamanya dari Al-Quran. Saya hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan dari Al-Quran. Firman Allah yang sudah pasti benar. Zalikal kitab, la raiba fihi. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan. Zalikal kitab, la raiba fihi. Hudan. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Surat Al-Jin ayat 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la'asqainahum ma'an ghadaqa. Subhanallah. Bila mereka istiqomah di jalur Shiratal Mustaqim, maka kata Allah, firman Allah, kami akan curahkan air. Di sini air disebutnya, tapi air itu simbol rezeki. Allah selalu menyebut air itu juga rezeki. Nazala minas sama rezeki. Air itu simbol kehidupan. Air yang berlimpah, kehidupan yang cukup. Asal istiqomah. Jadi tidak rugi orang yang beristiqomah. Tapi saya pengennya jadi konglomerat. Loh, istiqomah lah. Allah berikan secukupnya. Kalau Allah yang tahu, kalau itu memang baik buat kita, Allah kasih kita jadi konglomerat, bersedekah di sana sini. Tapi kalau itu nggak baik, Allah ganti, cukup saja. Nggak mudah itu kalau uang banyak tuh. Berat, tanggung jawabnya berat. Bukan hanya harus sedekah, dia udah sedekah. Yang lainnya dikemanakan? Dibeliin apa? Dituntut itu. Mencarinya harus halal, mengeluarkannya juga harus halal. Pertanggungan jawabnya berat. Kalau kuat silakan. Kalau Allah tahu dia nggak kuat, dia minta ihdinas siratal mustaqim, dikasih sedikit sama Allah, pas-pasan saja. Takut nanti kalau banyak malah jadi ngawur, keluar dari siratal mustaqim. Ya kan, uang itu kan bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Dan aja di Timur Tengah tuh, kaya banget itu. Apa yang beli, uangnya dibeliin apa? Beliin senjata. Semua beli senjata rame-rame buat saling bunuh. Hah? Apa gunanya uang banyak itu? Betul, ada dia buat masjid, ada, bantu-bantu juga ada. Ya nanti ditimbang Allah di sana. Tapi kalau pembunuhan buat manusia itu ya berat. Itu maka contoh itu. Kalau nggak kuat pegangnya ya dari cukupan saja jadilah. Daripada jadi pembunuh, berat. Yang dibunuh kan milik Allah. Manusia itu. Siapapun dia itu milik Allah. Marah Allah bunuh kalau tanpa sebab. Harus ada sebab. Putusan pengadilan, perang. Perang pun tentara dengan tentara, tidak boleh bunuh rakyat sipil. Ini bunuh rakyat sipil semua. Lihat aja nanti di akhirat itu pertanggung jawabnya sangat berat. Nah, maka dari itu apa yang Allah takdirkan terimalah untuk kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini buahnya ya, indah sekali sebenarnya tuh. Kalau sudah istiqomah tuh bukan masuk surga, surganya kan di akhirat. Surganya masuk ke dada. Surganya masuk ke dada kita. Hati ini bisa kita jadikan neraka, bisa kita jadikan surga. Kita sendiri yang membentuknya. Ya, kalau di sini mencari ridho Allah, apapun yang Allah takdirkan ridho, nerima. Berapa rezeki yang diberikan nerima. Ada orang membuat kesalahan dimaafkan. Ya nggak pernah susah.
senang. Ada surga di dari hatinya itu. Senang itu di hati, bukan di mulut. Di mulut itu makanan. Enak, dapat enak, bukan dapat bahagia. Dapat enak. Lapang dada itu yang membuat hati senang, tenang. Tenang itu yang bikin senang. Tidak mungkin senang tanpa tenang. Banyak orang ingin senang tidak tenang. Dia ingin senang tapi dia tidak tenang. Uang ada, ya narkoba dia beli. Miras. Kan kesana. Itu kan dia cari tenang. Kenapa? Karena tidak tenang. Kenapa dia minum minuman itu? Karena dia tidak tenang. Kenapa dia tidak tenang? Karena dia tidak tahu jalan hidup mau kemana. Dia tidak punya harapan di masa depan di mana. Enggak punya harapan dia. Orang yang istiqomah itu, kalaupun ada kesulitan dia senyum. Sabarlah. Sebentar lagi aku pindah ke surga. Hilang semua duka, hilang semua sedih, hilang semua derita. Senyumlah dia. Itu kenyataan, fakta. Dunia ada, pasti surga ada. Kesulitan di dunia, penyakit ada, kuman-kuman ada, bakteri ada, neraka juga pasti ada. Oh, itulah. Alhamdulillah. Allah mustur, semoga Allah kampuni kita. Allah majidna minan nar. Allah singkirkan neraka dari kami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tentunya jadi yang pertama ya, buah-buah istiqomah, Allah akan berikan kecukupan untuk kehidupan dunia. Ada yang dikasih lebih kalau memang dia mampu. Ada banyak berapa orang dia kaya banget tapi sedekahnya juga banyak, lebih dari zakat. Zakat itu bukan 2,5%, zakat itu ada 5%, ada 10, ada 20, tambang itu 20. Baik, yang kedua, Allah jamin tidak sedih dan tidak takut. Kapan tidak sedih dan tidak takut? Selama hidup ada berkurang lah, sedih dan takut itu ada. Tapi di sini yang dimaksud hilang sedih dan takut ketika sakaratul maut. Sedang mau meninggal dunia, sedang mau meninggalkan dunia, mau meninggalkan rumah, mau meninggalkan harta, meninggalkan pangkat, meninggalkan keluarga. Mau berangkat sendirian. Malaikat yang menjemput memang mukanya menyeramkan. Betul, menyeramkan itu. Malaikat maut itu. Tetapi kenapa dikatakan bagi orang yang istiqomah, innal ladzina qalu, yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun, tidak usah khawatir. Dan jangan sedih. Kenapa? Malaikat di samping malaikat maut yang sentuh akan ada di sebelah Anda malaikat lain. Bisa malaikat lain, bisa lagi mungkin ruh-ruh suci yang pakatnya tinggi-tinggi dahulu itu akan ada di samping. Dia membela. Terus malaikat lain mengatakan apa di telinga itu? Allah takhafu wa la tahzan. Wahai hamba Allah, assalamualaikum dulu, dia beri salam, assalamualaikum, jangan takut, jangan sedih. Allah sayang padamu. Kembalilah kepada Tuhan. Allah sudah sediakan surga untukmu. Itu dibisikkan itu. Tatanazzal di surat yang ayat lain. Nanti akan kita baca setelah ini ayatnya yang menyatakan malaikat turun setelah ini. Tapi saya bawa dua ayat ini yang artinya sama sengaja. Bahwa ini memang betul-betul Allah jamin. Allah jamin. Jangan takut, jangan sedih. Derita kecil, sakit-sakit di dunia itu terima saja. Itu pembersihan dosa. Karena Allah hukum itu harus ditegakkan. Kita mungkin pernah berbuat salah di dunia ini, berbuat salah banyak juga ya, berbuat salah, kita tobat, Allah terima tobatnya, tapi hukum ditegakkan. Karena Allah terima tobatnya di saya, jadi sanksi hukumnya di dunia, dijatuhkan di dunia. Artinya jadi pembersihan. Karena orang berdosa itu ada kotor dalam jiwanya, kotoran. Supaya di akhirat tidak berurusan lagi, kembali kepada Allah suci seperti bayi, maka Allah biarkan penyakit itu ada untuk membersihkan diri kita. Memang benar ketika seorang itu sakit dia, ya Allah, dia tobat, di hatinya diampuni orang yang salah, dia pun memohon ampun. Itu kalau ketemu dia akan bicara, maafkan saya, semua begitu. Bersih, dia kembali kepada Allah polos seperti bayi. Karena siapapun manusia itu selain Nabi pasti bersalah. Nah, ketika dia udah soleh, udah istiqomah,
yaitu semua dia dapat di situ. Bisa juga mati syahid, itu semua polos. Hukum ditegakkan tapi ringan, di akhirat nggak lagi gitu loh, sudah diampunin kan, tapi hukum tetap ditegakkan, hanya sanksi hukumnya diringankan, dikasih di dunia. Makanya kita tabah saja sedikit, di kemampuan kita nggak berat kok. Kalau terlalu berat badan kita nggak sanggup, roh keluar. Jadi nggak ada yang berat-berat tuh, nggak ada. Sekarang tuh kita ini yang di akhir zaman ini sangat dikasihani oleh Allah. Tahu godaannya lebih berat dibanding yang lain. Maksiat, dosa ada di mana-mana, setan di mana-mana, di saku kita ada itu ya, HP ya, segala macam ada di situ. Tuhan tahu. Jadi dia banyak belas kasih, diringankan segalanya insya Allah. Yang kalau kita istiqomah maksudnya itu kita meninggalnya polos nanti, ya, polos. Tapi ada kesulitan sedikit di dunia ini, ada itu penghapusan dosa, ya, terima saja, ridho insya Allah. Yang penting akhiran yang indah, husnul khotimah, akhiran yang indah. Ya. Dan nanti dalam husnul khotimahnya itu di akhirat tuh ada yang datang malaikat-malaikat yang baik, malaikat tuh jadi cinta sama kita. Ini ayatnya lagi nih, kita bahas lagi yang seperti tadi ayatnya, tapi lebih luas. Nomor 3, mendapat buah daripada istiqomah, ya, lagi nomor 3. Tadi sudah 1, 2 sudah. Mendapat beberapa kesenangan dan keamanan. Apalagi dicintai Allah. A, ya. Jadi nomor 3 ini ada A-nya. 1, A, dicintai Allah. Tambah lagi apa? Dicintai malaikat. Di ayat ini dicintai malaikat. Atas perintah Allah tentunya. Mendapat kesenangan, keamanan. Nomor 3 ini kesenangan 1. Bagian A-nya dicintai malaikat. Ini ayat sering saya kemukakan di sini. Nggak apa-apa, karena manusia banyak lupa. Bagi yang masih ingat terus betul jadi hafal. Baguslah diulang-ulang supaya itu. Tapi ya, pembahasannya berbeda memang. Firman suci surat Al-Ahqaf 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah. Ini sungguhnya orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, Tuhanku Allah, Tuhan kami Allah. Dia enggak bergeser, konsisten dengan keyakinannya itu. Istiqomah, tsumma istaqamu, dia istiqomah, konsisten, tegar, mantap. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun mengawalnya. Sejak di dunia ini masih hidup sudah dikawal malaikat. Aman. Aman. Disantet pun enggak mempan. Bukan punya ilmu kebal, bukan enggak ada gunanya itu. Istiqomah itu lebih dari ilmu kebal segala macam. Istiqomah. Lebih dari backing siapapun, enggak ada. Ini langsung malaikat yang awal. Sihir pun keluar. Sihir pun tidak mempan. Kalaupun diracunin, racunnya keluar. Atas izin Allah. Tapi ini Quran. Tatanazzalu bukan satu kali. Tatana bertujuh malaikat turun bergantian. Kayaknya rebutan malaikat minta gantian mendekati orang yang istiqomah ini. Mereka mencintai. Anda istiqomah, mungkin Anda seorang yang soleh istiqomah, tapi tidak dikenal di dunia ini. Tidak tahu. Orang-orang istiqomah itu di alam malakut sana terkenal. Penghuni malakut sudah tahu, kayaknya ada televisinya di sana. Seperti itu, lebih canggih lagi tentunya. Tahu. Sipulan-sipulan itu semua dia tahu. Yang istiqomah, penghuni di sana tahu. Mereka udah mencintai mereka semua di sana atas izin Allah. Tapi turun, minta izin dulu kepada Allah. Disiplin di sana, enggak turun malaikat semaunya turun begitu. Atas izin Allah, Allah izinkan dia tuh. Berebutan pengen dapat kemuliaan karena manusia lebih mulia. Manusia ini soleh, istiqomah, mereka cinta semua. Enggak ingin dicintai Allah, kemudian cintai malaikat. Mereka akan melindungi, menjaga. Kemudian masyarakat itu pada saat mau meninggal mengatakan, Allah takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih, dosamu semua sudah diampuni. Jangan takut, di masa depan kamu semuanya indah. Wabsyiru bil jannatil, gembiralah kamu. Ini waktu mau meninggal ini, malaikat ucapkan seperti ini. Dengan bahasa kita masing-masing. Bahagialah, gembiralah, Allah sudah akan sediakan surga untukmu. Sesuai dengan yang Allah janjikan. Itu lengkap di ayat ini. Fussilat 30. Saya harap ini
pendengar semua bisa menghafal ayat ini. Fussilat 30. Yakin nggak ini kebahagiaan hidup selamanya? Senang di dunia, hidup enak, mati enak, di kuburan enak, di akhirat enak. Jangan enak di dunia nanti tidak enak waktu mati. Enak di dunia tidak enak di alam kubur, di alam akhirat yang abadi. Tapi kalau kita memang ingin ridha Allah, tentu dapat surga. Kalau kita ingin ridha Allah, mesti ada tekad bulat. Tekad bulat. Itu orang berani berbuat kejahatan nekat. Mau ke neraka nekat. Kenapa kita mau ke surga enggak nekat? Ada yang nekat tapi salah jalan. Kasihan itu, ISIS itu. Bagaimana dia bunuh orang di pasar, orang tidak berdosa, terus dibilang dia mau masuk surga, terus la ilaha illallah. Ya, itu yang begini nih yang sulit nih. Salah belajar itu. Salah belajar atau lain-lain yang kita tidak paham lalu urusan politik itu semua politik masalahnya. Dipolitisir mereka itu. Banyak yang menyesal, banyak. Di Timur Tengah juga banyak yang menyesal. Banyak yang dibohongi sebenarnya. Dibohongi. Dari negara Timur Tengah itu sebagian dibohongi, dibilang mau dikirim ke Israel. Ini orang baik, dia mau jihad. Dia ditipu. Ada ketangkap berapa tempat tuh di sana di Irak, di Syria. Kamu di mana sih? Israel. Dia nggak tahu. Nggak pernah tahu berita, surat kabar pun nggak ada berita lain. Dikasih tahu kamu ini sekarang di Irak atau di Suriah, ada seperti itu. Kesian, orang baik tertipu. Nangis dia, kenapa tega itu ulama-ulama bohongin saya. Ya, yang ngasih tahu dia ulama. Dan orang-orang penjara banyak yang salah-salah soal kriminal kecil itu dikirim itu di penjara didatangin ulama. Kamu berangkat ke sana lawan Israel, jihad bisa bilai, ya nggak tahunya dikirim ke Suriah, ke Irak, kemana-mana lah. Ada sekarang ke Libya lagi. Nah itu ya, jadi artinya nekat itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pegangan kita itu. Baca Quran, baca artinya silahkanlah supaya tahu. Baca artinya inspirasi. Dapat membayangkan, dapat tahu. Kalau masih kurang jelas bisa tanya nanti ke ustadz-ustadz kan gitu. Tapi baca, artinya juga baca. Supaya paham, supaya tidak, sekarang dunia ini aneh, takut nanti dibohongin. Aneh macam-macam ini. Orang-orang Yahudi juga nanti bisa pakai sorban. Oke. Dia bisa bahasa Arab. Nah, itu kita serem ya. Kita lanjut. B tadi A, sekarang B. Allah akan berikan surga. Tadi udah disebut, tapi ini rincian dari ayat. Kenikmatan yang tidak tara, abadi selamanya. Selamanya pindah hidup, tidak ada corona, tidak ada kuman, tidak ada bakteri. Makanan semua steril. Makanya makanan di sana tidak berkulit, tidak dibungkus, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, suci. Manusia pun tidak perlu sabun-sabun segala macam, sudah bersih. Tidak perlu parfum, sudah harum semuanya. Lubang-lubangnya harum. Itu Allah Maha Kuasa, dia bisa bikin seperti itu. Allah sediakan dengan kasih sayangnya, disediakan kita dihidupkan untuk diberi kesenangan yang selama-lamanya. Apa untungnya Tuhan nyiksa kita? Tapi ada siksa neraka, ada bagi yang mau, dianya mau. Dia kembali jadi orang baik, mungkin harus dimasukkan ke situ dulu, nggak sadar-sadar, udah lewat ceramah, udah lewat nabi, udah lewat ceramah ustadz, udah lewat segala macam, udah nggak mau juga ya. Dicucilah di sana. Neraka itu hanya tempat pensucian. Tapi itu berapa tahun nggak tahu lah, itu tergantung kesalahannya. Berat ya. Ya kalau berani silahkan, saya sih takut ya. Astagfirullahaladzim. Api-api sini aja udah sakit, nggak kuat. Derita segala macam sudah nggak kuat, gimana? Itulah. Kalau di sana ada corona, lebih dari corona yang canggih, terus nggak mati-mati gimana? Berani? Kita nggak tahu di sana apa yang terjadi itu nanti. Serem. Dan menantang Tuhan Allah, melawan Allah Taala. Jadi ini Allah tawarin surga kan nggak mau, kan aneh. Dibujuk-bujuk, didorong-dorong, nggak mau, berontak juga, mau jalan lain, keluar jalur. Siratul mustaqim, istiqomah, ujungnya surga itu. Setan memang tarik-tarik, kenapa kita mau, itulah salahnya. Kita sadarlah. Terpleset sedikit, sadar kembali. Terpleset sedikit, sadar kembali. Ke jalur istiqomah. Istiqomah itu jalur siratul mustaqim. Orang yang meniti jalan siratul mustaqim, dia beristiqomah. Baru mustaqim. Kalau tidak istiqomah, tidak mungkin siratal mustaqim.
Itu satu kata itu istiqomah, akar katanya, pelakunya disebut mustaqim. Kalau wanita mustaqimah, itu deh. Yang keempat tadi ya, 1, 2, 3 sudah. 4, apa ini yang paling indah, luar biasa, mau nggak? Orang kalau mau pergi sekolah, anak pergi sekolah, di sekolah ditanya siapa walinya. Ya kan? Pelindung. Pemimpinnya, pelindungnya wali itu. Segalanya yang mengaturnya. Ini di surat ini, masih tetap surat Fussilat tadi. Tapi yang sekarang ayat sesudahnya, ayat 31. Allah menawarkan dirinya menjadi wali kita, pelindung kita. Kalau di sekolah walinya ayahnya, ibunya, ayah ibunya kuat nggak? Terbatas tenaganya, umurnya pun terbatas. Sekarang Allah menawarkan dia jadi wali. Allah punya kemampuan tidak terbatas, hidup selamanya, menentukan segalanya, punya surga, punya neraka. Kita jadi diangkat di bawah asuhan dia, di bawah pemeliharaan dia. Dia jadi wali, dia nawarkan diri, asal kita istiqomah. Tidak ada yang berani cubit kita kalau Allah tidak izinkan. Tidak akan bisa, jangan lagi cubit, colek pun nggak akan terjadi. Allah wali kita, Allah pelindung kita, Allah pengasuh kita, Allah pemelihara kita. Allah nawarkan diri. Selamanya akan dilindungi, di dunia maupun di akhirat. Firman-Nya tadi, sambungan ini, surat 31, tadi 30. Fussilat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum. Awliya itu jamak kata wali. Nahnu arti kami. Dan Allah satu, maksudnya keagungan. Mungkin di mana itu ada menyebut aku beta ya, keagungan. Pelindungmu fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga di akhirat. Allah tidak pernah, pasti menepati janjinya. Aku wali, kurang apa lagi? Bujukan-bujukan begini hebat, dicintai malaikat, mau meninggal diberi kabar gembira, dijamin. Malaikat turun mencintai. Bisikin jangan sedih, jangan takut. Terus Allah berkata, aku walimu. Mau takut apa lagi? Kalau udah wali kita Allah. Sekarang Allah nawarkan jadi wali. Kalau kita tidak mau berwali kepada Allah, setan akan jadi wali kita. Auliya'uhumus syaitan, ada di Quran. Pilih. Pilih Allah menjadi wali atau setan. Ada nggak orang yang tidak berwali ke Allah terus walinya setan? Banyak. Lihat aja kelakuannya itu. Bunuh, macam-macam lah, nipu, jahat, banyak, penjara penuh. Ya walaupun nggak semua masuk penjara itu orang jahat, banyak juga ya yang karena kesalahan. Banyak orang di penjara itu bertaubat tuh banyak. Jadi kalau ada orang kuat di penjara jangan dibenci. Mungkin mereka lebih baik dari kita. Mungkin ketika di penjara bertahun dia sembahyang malam, dia ibadah, dia berubah menjadi orang soleh, itu banyak. Kita terima dengan baik. Mungkin dia lebih baik dari kita. Itu seperti itu. Jangan menghukum dia. Kesalahannya sudah dihukum, orangnya suci. Orang bisa berubah kapan saja. Mana tahu kalau dia terus ibadah di sana, hatinya bersih, dia cinta Allah, dekat Allah, dan dia dicinta Allah. Nah itu kita tidak bisa, harus kita terima dia dengan baik, hormati. Banyak seperti itu, banyak. Jadi, hormatilah semua manusia, hormati. Jangan sampai ada diejek, dikatakan sesat atau kafir, janganlah. Diri kita sendiri kita jaga, jangan sampai terpeleset itulah. Karena kita nggak tahu juga, hati-hati saja, minta bantuan Allah, jangan sampai kita begitu. Orang-orang lain juga mungkin dia besok berubah, tuh, ya. Jadi sayangilah semua orang, insya Allah. Itu istiqomah, itu ibadah, itu akhlak. Akhlak itu begitu. Jadi orang tidak berakhlak kalau maki orang, mengkafirkan orang, itu dia ada akhlak itu. Mengkafirkan itu hak Allah. Iman dan kufur ada di hati. Nabi Muhammad SAW tahu banget banyak orang pura-pura menjadi sahabat orang kafir. Nabi tahu, tidak pernah Nabi tunjuk. Ayat Quran yang tunjuk itu. Ada ayat Quran pun nggak sebut nama. Yang disebut nama orang jahat itu cuma Abu Lahab.
Allah mengatakan ada munafik, ada di Madinah yang munafik, di sini banyak itu di Quran penuh, di surat Al-Munafikun, di surat At-Taubah banyak. Tapi nggak pernah disebut namanya dan nggak dihukum sama Nabi. Oh ini kafir hukum nggak, ini munafik kafir nggak, dibiarin. Nah itu kenapa kita sekarang menghukum, membekot? Kita keluar dari jalur istiqomah itu. Jadi istiqomah itu jangan karang-karang sendiri oleh kita. Dasarnya Quran. Bagaimana orang yang beristiqomah itu? Ya ini orang beristiqomah seperti ini. Berakhlak, banyak sedekah, ibadah, sholat malam, menghadap Allah terus, kangen sama Allah dan seterusnya seperti itu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Fusilat 31. Kami walimu, wali itu arti pelindungmu, segala macam yang mengatur, yang membimbing dunia dan akhirat. Banyak. Kalaupun kita tergoda, nanti akan cepat sadar. Kayak dia jagain sama Allah. Dia wali. Dia pelihara. Subhanallah. Banyak macam-macam lain. Bisa rasakan sendiri nanti. Di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di sana itu, di surga nanti, Allah sediakan apapun yang Anda suka. Apapun. Ya, kenal makanan di dunia ini itu ada lebih jauh, mutunya lebih enak, banyak jauh. Tapi ada jenis-jenis lain yang di sini di dunia tidak ada. Makanan dunia ya itulah. Dari dulu itu aja itu. Ya itu aja. Gak ada yang baru, jarang orang baru bikin yang baru. Begitulah kelas dunia. Nah, nanti kelas sana lain banyak. Tapi yang Anda suka disediain. Subhanallah. Subhanallah. Gak masuk akal. Itu jus ngalir kayak keran air tuh, gak pakai pipa, ngalir. Kapan kita mau ngalir? Jus mangga, jus ini, jus ada. Waduh, gimana deh? Rugi kalau enggak pindah ke sana, rugi. Gak bisa dibayangkan indahnya itu. Dia kan Allah Maha Kuasa, bikin apa aja bisa. Bikin gantengnya bapak itu. Sini udah ganteng, kecil tuh. Ini semua ini bapak-bapak yang istiqomah ini nanti di sana gantengnya luar biasa. Istrinya cantiknya luar biasa di sana. Dan anehnya ganteng dan cantiknya itu nggak berhenti di situ, berproses. Yang laki tambah ganteng, tambah ganteng, tambah ganteng. Yang wanita tambah cantik, tambah cantik. Jadi tidak ada jenuh atau bosan, tidak ada. Nah ini kok begitu? Ya itu namanya surga. Nggak sama dengan dunia. Nah, kok bisa? Ya namanya Allah bikin diri kita dia bisa. Ini diri kita dibikin dari apa nih? Hah? Dari mani. Dari mani kok bisa ada tulang, bisa ada rambut, bisa ada mata, bisa melihat. Loh, itu pikirlah itu. Itu aja udah luar biasa. Gak masuk di akal. Subhanallah. Iya nanti masuk akal karena ini, karena apa? Karena ada darah mengalir. Iya yang bikin darah mengalir siapa? Yang bikin jantung untuk memompa darah siapa? Yang bikin ginjal untuk membersihkan darah siapa? Nah itu jawab deh. Ada yang berani ngaku pernah bikin ginjal di badan kita? Siapa? Tuhan mana yang bisa mengaku bikin itu? Gak ada. Satu-satunya yang memproklamirkan aku yang buat itu. Diceritain segala macam. Sampai masih janin, dilindungi, dibikin 3 lapisan. 3 lapisan. Lapisan kulit perut, lapisan tengah, lapisan... Quran ada itu. Dan kedokteran membenarkan memang itu ada 3 lapisan. Hanya terjemahnya di Quran itu ditulis kegelapan, 3 kegelapan, teliti-teliti. Padahal kegelapan yang dimaksud situ adalah lapisan. Disediakan segala kesenangan yang pernah diimpikan. Hah? Di dunia pernah tambah khayal, entah apa, ingin begini, itu, itu di sana diwujudkan. Berapa doa, banyak sekali doa-doa kita itu dikumpulkan, sebagian besar dikasihnya di sana. Yang kita inginkan, yang tidak kesampaian di dunia. Allah terima semua doa itu maksudnya. Kalau dikasih di dunia ada efek samping, maka dikasih di sana. Allah tahu. Ya, anak kecil merangkak ada sambal mau dimakan, ada sabun mau dimakan, kan kita nggak kasih. Dia nggak tahu kalau itu bahaya. Nah, itu kita juga kalau itu minta aja ini kita minta, padahal itu bahaya. Makanya Allah ganti dengan cara lain. Karena disayang. Apalagi yang udah menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, walinya, apalagi ditahan itu, ditahan.
Jadi kalau Anda kekurangan itu, terima, ditahan Allah demi kebaikan kita. Itu rukun iman yang keenam. Percaya pada takdir Allah, yakin bahwa itu baik, gitu lah. Ini bayi minta sambal kan nggak dikasih. Kita seperti bayi kadang-kadang minta hal-hal yang berbahaya. Ya kan? Maaf loh ya, jangan tersinggung nih. Contoh kan boleh aja kan? Ada orang udah jadi bupati pengen jadi gubernur. Maksudnya udah jadi bupati sudahlah, jangan minta lagi. Boleh minta tapi jangan maksa. Ini maksa. Tuhan udah nggak kasih, maksa juga. Akhirnya baru 4 bulan jadi gubernur pindah ke situ. Nah kan begitu. Kalau tahu lebih baik dulu udah aja bupati terus ya nggak? Misalnya itu contoh Pak ya, maaf ya. Contoh saja, atau lainnya lah, banyak lagi hal-hal lain, nah, siapa saja bisa terjadi, itu contoh. Jadi artinya maksud saya, apa yang kita minta boleh saja, tapi apa yang Allah berikan, Alhamdulillah, inilah yang terbaik untukku, kan itu. Terus apa lagi, walakum fiha ma tad'un. Di sana apa-apa yang kita inginkan semua ada. Kita lanjut. Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya tadi bahwa untuk mendapat ridho Allah kita harus istiqomah, ya kan gitu. Istiqomah inilah jalur menuju ridho Allah dan selanjutnya surga. Nah, buah dari istiqomah itu adalah pelimpahan kebaikan. Kita mendapat kebaikan banyak, ya. Kemudian jaminan tidak usah sedih, dosa sudah diampuni, nggak usah takut. Semuanya keindahan, kesenangan sudah disiapkan Allah. Kemudian akan mendapat beberapa kesenangan dan keamanan. Semua ada dari Quran tadi ya. Diberikan kenikmatan, diberikan surga, dan akhir Allah menjadi pelindung. Allah menjadi pelindung. Auliakum. Nah kemudian istiqomah itu adalah orang yang beribadah. Kewajiban dijalankan ditambah lagi yang sunnah-sunnah. Sudah melaksanakan sholat wajib, tambah lagi sholat nafilah. Sunnah-sunnah itu dikit-dikit. Misalnya sholat malam dulu 2 rakaat, ya sudah. Nanti udah 3 bulan 4 rakaat. Nanti 5, terus seperti itu. Baca Quran tiap hari kalau ada kesempatan 5 ayat saja. 5 ayat. Nah, nanti mau nambah lah itu. Minimal 5 ayat tiap hari. Ya kalau uzurnya berat nggak apa-apa, tapi kalau nggak uzur bacalah. Itu istiqomah juga. Termasuk membantu kita untuk istiqomah. Berzikir, banyak baca salawat, banyak la ilaha illallah. Kapan saja, di mana saja berada. Zikir itu. Ada duduk, tidur, rebah, baring, di jalan, di pohon, di pesawat, di mana saja. Sedekah diperbanyak di samping yang wajib, terutama arah sedekah itu harus tepat. Ajaran Islam itu sebenarnya kita pakai menggunakan bahasa orang banyak ya. Islam itu paling peduli pada wong cilik. Bukti bukan pidato, bukan kampanye. Dari dulu umat Islam itu paling peduli kepada wong cilik, miskin yang tidak mampu. Asrama yatim Islam banyak banget bertebaran di mana-mana. Semua cukup alhamdulillah. Ya kan? Peduli. Itu ajaran Islam dari dulu. Indah luar biasa ini. Asrama yatim punya siapa yang banyak di Indonesia ini? Punya siapa? Siapa yang bikin? Muslimin. Ada, yang lain juga ada. Tapi muslimin ini yang banyak. Agama Islam bukan agama yang keras atau kejam. Agama yang paling peduli kepada orang susah, orang papa. Di Quran disebut mustad'afin. Mustad'afin itu orang papa. Bahasa lain wong cilik. Kalau saya nyebut wong cilik nggak enak kayaknya. Agak kurang manusiawi ya. Ya, mustad'afin. Mustad'afin ya, orang yang lemah. Kadang dilemahkan. Ya, orang-orang yang sedang dijajah itu dilemahkan. Mustad'afin. Nah, gimana ya? Islam seperti itu, maka disuruh istiqomah. Termasuk istiqomah itu peduli. Ada orang sakit di mana, nggak ada biaya, ada kita punya, kita bantu. Kita nggak bisa bantu, kita kumpulkan dana dari orang
kita masukkan ke rumah sakit. Kalau dia punya BPJS tidak, kalau tidak kita bantu. Kalaupun punya BPJS kita bantu ambil di masjid beberapa orang buat rumah tangganya. Dia sakit di rumah sakit, dia biasa kerja harian, siapa mau kasih makan anak istri? Seperti itu. Termasuk orang-orang yang di penjara, keluarganya kita bantu. Seharusnya memang negara itu, orang penjara itu dikasih pekerjaan, jangan dibiarkan nganggur di situ, tambah rusak dia. Jadi penjara itu harusnya industri, kerajinan di mana-mana itu. Jadi mereka digaji, sebagian untuk dia, sebagian untuk anggota rumahnya. Kalau masuk penjara, kesian keluarga di rumah. Kenapa sih kalau dari zaman dulu udah kuno, sistem penjara itu dari abad berapa itu, dari zaman Yunani kuno. Tapi sekarang nggak dirubah-rubah gimana? Kayaknya tuh kalau sesuatu dari barat itu suci, tidak boleh dirubah. Jangan boleh dirubah sistemnya, sanksinya diganti. Kerja, dibikin tempat kerjanya ditutup memang, boleh saja. Tapi terbuka, mereka bisa kerja tenang. Orang kerja itu nggak ngelamun, kalau di penjara itu nggak ngapa-ngapain gitu, ngelamun akhirnya beli narkoba. Penjara itu. Kalau ada sistem yang kurang baik, bisa ada yang lebih baik, kenapa tidak mau diambil? Itu merugikan biaya negara. Katanya nggak ada dana, kekurangan terus. Sampai jatah makan buat 700 orang makan 1.500. Sarangan seperempat piring. Makanan sedikit. Ini semua tahu kok. Nah, yang banyak punya duit yaitu dia bisa beli dari luar, bisa macam-macam lah. Sipir-sipirnya kadang-kadang masak juga, dia beli, dijual di situ. Nah, yang miskin gimana? Itu banyak penderita itu di penjara itu. Akhirnya dia dendam, keluar tambah keras nakalnya. Kita gunakan akal. Kalau itu sudah nggak baik, merugikan negara, semua juga orang tuh rugi, yang di penjara pun kasihan. Tidak jadi baik. Tujuan penjara itu bukan bikin orang jera, itu zaman Yunani kuno. Akhirnya diganti lembaga pemasyarakatan. Tujuannya apa? Ini dikembalikan jadi orang masyarakat yang baik. Tujuan penjara itu membuat orang ini menjadi baik. Dikasih kerjaan. Rubahlah sistem penjara itu. Di pinggiran sana. Kasih mereka kerja, bikin apa, kerajinan tuh, bikin sepatu militer tuh, bikin baju seragam militer. Banyak-banyak yang bisa dikerjakan. Jadi negara juga nggak ada beban biaya. Mereka hasil produksinya kan bisa dijual. Ya, maka anggota DPR cobalah mikir-mikir seperti itu. Apa di negeri ini yang kurang pantas? Berpikir, kata di rumah tuh berpikir, di DPR keluarkan pikiran yang baik. Jadi anggota DPR itu tanggung jawab, wakil dari rakyat, rakyat milih, mereka jadi tangga untuk pijakan naik Anda ke atas. Pikirkan keadaan mereka. Itu udah kasihan orang-orang di penjara itu, saya dengar ceritanya itu meneteskan air mata itu. Yang miskin makannya sedikit. Masa kita diam semua? Nah itu kalau kita istiqomah, ada peduli pada mereka kaum mustadafin. Orang di penjara itu bukan harus dibenci, dia memang pernah salah, dibikin mereka sadar, bikin mereka tobat agar kembali menjadi masyarakat yang baik. Itu maksudnya. Adapun orang yang beristiqomah itu berakhlak mulia pada sama manusia. Bila dia sudah lakukan ini semua, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, itulah baru dapat dia radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada Allah, ditakdirkan apapun dia ridho, dia tahu ini maksud Allah baik. Ada contoh itu di surat Al-Kahfi itu, bagaimana itu Nabi Musa seorang rasul, bagaimana Nabi Khidir seorang manusia, dia tahu tentang latar belakang takdir Allah. Ya, ada kapal nelayan dibolongin, protes Nabi Musa, ini melanggar hukum. Nabi Musa protes, benar Nabi Musa benar. Tapi dia kan kasih tahu. Ini dapat bocoran ini Khidir ini. Ya, yang 3 itu ada anak kecil dibunuh, ada pagar orangnya pelit tapi pagarnya dindingnya diperbaiki. Protes Musa, kenapa ini? Akhirnya dijelaskan, ini kapal nelayan ini kalau aku tidak bolongin dia akan dirampas oleh bajak laut. Jadi karena bolong tenggelam sedikit, sudah nanti dia udah lewat, kita angkat, tambah lagi selesai. Ini anak ini kalau dia sampai tua akan merusak ibu bapaknya. Jadi sudah ada dia meninggal,
Allah kan ganti anak lahir yang baik, yang soleh. Dinding ini kalau pun tidak perbaiki, ada harta anak yatim terpendam di bawah dinding akan terbongkar, bisa hilang. Harus diselamatkan. Allah suruh aku menyelamatkan dia karena harta itu, karena ibu bapaknya orang soleh. Jadi pahala warisan ada, dosa warisan Islam nggak ada. Masing-masing tanggung jawab sendiri. Nah, itulah mencapai rodiyatan marti. Kita ridho. Itu takdir kayak tadi itu. Kita kan nggak tahu. Kalau tahu kita akan bersyukur kepada Allah, sujud, dikasih sakit bersujud. Tapi yang tadi itu nggak boleh kita semua. Kita kan nggak dapat bocoran. Itu dia dapat bocoran. Kita nggak boleh niru-niru seperti itu. Terima saja, yakin saja. Ini contohnya, yakin. Apapun yang Allah takdirkan tuh akan ada baiknya buat diri kita. Apa yang Allah tidak berikan itu pasti berbahaya buat kita. Itu. Rodiyatan mardiyah. Kita ridho sama Allah, ridho. Rezeki seadanya ridho. Berapapun yang Allah berikan ridho. Suruh ini haram ridho, ini wajib kerjain ridho, semua ridho. Akhirnya Allah ridho sama kita. Kalau sudah Allah ridho sama kita, ya udah dapat itu semua. Ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, selesai. Semuanya menyenangkan. Sudah surga, sudah dalam tangan, dan terus semuanya seperti itu. Ya itulah kita kata kepada ya Allah yang Maha Esa, Engkau tumpuan harapanku. Kita ridho, ridhomu harapanku. Nanti kembali keharibaanmu adalah tujuanku. Engkau Tuhanku, Tuhan yang Esa, Engkau lah yang menciptakan segala makanan, segala minuman. Engkau Tuhan yang memelihara pepohonan. Engkau Tuhan yang memelihara jambu. Engkau Tuhan yang bikin durian di pohon itu. Bukan pohon durian bikin durian, bukan. Engkau lah yang bikin, Engkau yang pelihara itu, Engkau yang atur semua itu. Kemampuanmu luar biasa. Kemampuanmu tidak terbatas. Bisa buah-buah dikasih berduri, segala buah. Berasa, bermacam rasa. Semua dari air, hujan, dari sinar matahari. Bermacam-macam buah, berbentuk berbeda-beda, berwarna beda-beda. Rasanya beda-beda, tidak tahu bahannya dari mana. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Aku memandang buah-buahan itu. Aku yakin tidak ada penciptanya selain Engkau ya Allah. Untuk manusia menelan menikmati semua buah-buahan. Sebagian bersujud padamu, berterima kasih kepadamu. Sebagian tidak, buta dia. Dia telan itu semua makanan, dia tidak ingat siapa penciptanya. Ampunilah mereka, berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Ampuni aku kurang mampu menyampaikan ini kepada mereka. Kita wajib menyampaikan ini ya, tentang adanya Allah, kekuasaan Allah, mengajak manusia kepada Allah. Jangan dakwah kemana-mana. Ajak manusia mengenal Allah, kembali kepada Allah. Menuhankan Allah, itu diajak, itu namanya dakwah. Bukan dakwah membela partai, bukan dakwah membela mazhab, bikin pecah belah. Dakwah menyatukan umat, mengajak orang semua menuhankan Allah, bersatu dalam Tuhan yang satu, bersatu dalam Quran yang satu, bersatu dengan Nabi yang satu, Nabi Rasul Muhammad SAW. Itulah Islam, itulah istiqomah. Engkaulah Tuhan semua manusia. Engkau pencipta dunia, Engkau pencipta kehidupan. Engkau pemilik dunia ini, pemilik diri kami semua. Engkau Tuhan yang memerintah alam semua ini. Ya Allah, ampunilah kami, bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhai, berilah kami ridhamu, jadikan kami semua berjiwa radiyatan mardiyah. Kami ridho apapun takdirmu ya Allah, dan Engkau pun akan meridhoi kami. Ridhoilah kami ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa-dosa orang tua kami. Bimbinglah kami beristiqomah di jalan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah diri dan memohon bimbingan sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.